Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 10 IPA 5 ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan materinya, namanya gerak melingkar. Gerak melingkar. Gerak melingkar. Gerak melingkar berarti itu bisa disebut angular, bisa disebut sirkular, juga bisa. Kalau enggak berbelok juga bisa. Jadi apapun yang bentuknya lingkar-lingkar. Sebenarnya berbelok itu sebenarnya melingkar juga ya. Misalnya kamu belok kan kayak gini nih. Berarti itu lingkaran, bagian dari lingkaran. Nah, khasnya apa? Khasnya lingkaran itu dia pasti punya namanya jari-jari. Punya jari-jari R. Gitu. Oke. Sekarang kita fokus dulu sama hal-hal dasar. Ini kita hapus dulu ya. Ini cuman kayak pembukaan. Nah, kalau kita gambar lingkaran ya. Kita gambar lingkaran nih. Terus kita taruh titik pusat lingkaran di sini. Gitu tuh pusat lingkaran. Kemudian bagian di sini kan misalnya di sini adalah posisi A. Gitu ya, di posisi A. Kemudian si A bergerak ke sini. Menjadi A aksen. Nah, gitu kan, bergerak ke situ si A. Artinya apa? Artinya si A sudah berubah sudut ke sini. Delta, theta. Nah, itu bedanya ya. Dia sudah berubah sudut. Itu sih kalimatnya. Dia sudah berubah sudut. Nah, yang kita tahu ini adalah jari-jari kan. Ini adalah jari-jari. Ini juga jari-jari, itu juga jari-jari. Ada jari-jari. Jadi dia sudah berubah sudut. Jadi apa itu delta theta? Theta itu artinya sudut. Atau posisi sudut. Jadi ini theta A aksen. Gitu. Tadinya 0 derajat, jadinya ke theta derajat. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita hapus dulu. Ini konsep yang satu. Nah, sekarang kita masuk konsep yang kedua. Ini kan sumbu X ya. Nah, sini. Kemudian saya gambar. Pertama, si B ada di sini. Nah, ini namanya theta B. Posisi sudut B. Kemudian B pindah ke sini. B aksen. Dan yang ini adalah posisi sudut B aksen. Nah, sehingga perubahan sudutnya adalah gitu. B aksen itu kayak dari B ke B aksen itu dia pindah sejauh mana? B pindah ya sejauh theta B aksen dikurangin theta B alias
delta theta. Yang mana? Dia pindah segini nih. Nah, jelek. Dia pindah segini. Nah, namanya delta theta. Jadi kita ngomonginnya sudut. Oke, sudut. Ini adalah konsep yang kedua. Jadi kita lihatnya adalah berapa jauh pindah secara sudutnya. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, kemudian lagi. Misalnya ini ada posisi P. Kemudian di sini ada posisi Q. Hapus saja jadi gede, soalnya gambarnya nggak lurus. Kalau saya hapus dulu deh, kagak enak lihatnya. Nah, ada P ke Q. Kita bergerak dari P ke Q. Berarti perpindahan sudutnya ini delta theta. Ya, P ke Q nih. Tapi dia juga punya ini. Nih. Yang hijau. Apa ini namanya dalam matematika? Kita sebut sebagai busur lingkaran. Nah, dia juga punya ini. Namanya delta S. Delta S itu apa? Delta S itu jarak. Jarak aja. Karena selain perubahan sudut, P juga menempuh delta S. Sepersekian dari keliling lingkarannya. Ya, jadi ada dua hal yang bisa diukur dalam bergerak melingkar. Yang pertama sudutnya, yang kedua jaraknya. Ada dua hal yang bisa diamati dan diukur. Yang pertama adalah perubahan sudutnya. Yang kedua adalah jarak yang ditempuh. Apa itu jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh itu adalah delta S. Perubahan sudut itu ya delta theta. Jadi ada dua hal. Nah, kita mengenal sekarang dua hal ini. Ngaruhnya kemana, Pak? Nah, ngaruhnya adalah ke... kok jadi gini? Wait. Nah, ini maksud saya dikecilin. Ada dua hal yang bisa diamati dan diukur. Perubahan sudut dan jarak yang ditempuh. Nantinya menghasilkan apa? Nantinya menghasilkan dari perubahan sudut, lahirlah kecepatan sudut. Atau omega. Karena perubahan sudut dibagi dari rentang waktunya. Dari jarak yang ditempuh, kita dapat kecepatan aja, kayak yang waktu GLBB dan GLB. Kecepatan, tapi kita sebutnya karena di sini ada sudut, kita sebutnya linear. Yang lurus. V sama, ya rumusnya sama, delta S per delta T. Gitu. Apa hubungan mereka? Hubungan mereka begini. Theta sama S, itu hubungannya adalah theta sama dengan S dibagi R. Kemudian omega adalah V dibagi R. Jadi hubungan mereka tuh R semua. Kalau theta S bagi R, omega V per R. Jadi kalau V sama dengan omega kalikan dengan R. Jadi apa bedanya kecepatan sudut dan kecepatan linear? Kalau kecepatan sudut adalah seberapa cepat dia menempuh sudutnya. Kalau kecepatan linear, seberapa cepat dia menempuh sebagian keliling lingkaran itu. Nah, itu secara konsep.
Tapi nanti saya jelaskan secara rumusnya. Ini konsepnya. Saya hapus dulu ini. Ini saya rekam ya. Kemudian ada lagi. Nah, kemudian ada lagi. Sekarang kita ngomongin satuan. Ngomongin satuan. Satuan. Gini, saya akan tulis gede aja. Saya ulangin lagi tadi. Ini A. Ini B. Kalau dari A ke B itu berapa derajat sih? Oh, jangan dari B lah. Segini dulu aja. A ke B itu berapa derajat sih? Coba jawab. 90. 90 ya. Udah tahu tuh. Nah, kalau ke C berapa derajat nih C-nya nih? 180. 180 derajat. Kita udah tahu sama-sama tahu kalau A ke C adalah 180 derajat. Perubahan sudutnya ya. Perubahan sudutnya adalah delta tetanya adalah 180 derajat. Nah, sayangnya di materi kita yang ini nggak boleh pakai derajat. Nggak lagi pakai derajat. Derajat tuh pakai T atau pakai D sih? Derajat pakai T ya. Pakai, bentar. Saya jadi penasaran, terus saya nggak bisa tidur. Searching dulu, derajat. Oh iya, pakai T. Nah, terus A ke C 180 derajat. Kalau A balik lagi ke A berapa derajat? 360. A ke A itu berarti delta tetanya adalah 360 derajat. Jadi bisa saya hapus sebelah sini, dan sebelah sini. Saya bisa tulis dengan ini 0 derajat, ini 180 derajat. Oke ya. Nah, dalam bahasa gerak pelingkar kita, ini nggak lagi pakai derajat. Tapi pakai namanya pi. Radian. Jadi dari 0 sampai 180 derajat itu namanya pi radian. Oke. Jadi 180 derajat itu diubah menjadi pi radian. Berarti kalau 360 derajat berapa pi radian? Berapa? 2, Pak. 2 pi radian. Jadi apa hubungan S dengan theta? Nah, lihat. Keliling lingkaran itu berarti 360 derajat, ya kan? Sama dengan 2 pi radian, gitu kan? Kemudian, rumus theta itu akan sama dengan S dibagi dengan R. Jadi kalau sudutnya adalah 2 pi radian, maka S-nya berapa? Maka S-nya akan sama dengan 2 pi dikalikan R. Sama dengan pi dikalikan diameter. Ini S-nya adalah keliling lingkaran. Kenapa rumus keliling lingkaran pakai pi? Dari sini. Karena rumus sudut itu satuan aslinya adalah radian. Makanya ada pi-nya.
Begitu. Nah, ini adalah kita pakai pi radian. Kemudian, saya pelan-pelan aja ya, soalnya ini bahasanya dikit sebenarnya. Kemudian, saya mau ini satuan. Saya mau lagi ngomongin tentang satuan. Nanti di soal kamu akan ketemu namanya 6000 misalnya. Di mobil tuh RPM. Apa sih 6000 RPM tuh? Singkatan dari apa? 6000 rotation. Apa itu rotation? Nah, RPM adalah 6000. 6000 RPM adalah 6000 rotation per menit. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah 6000 putaran per menit. Nah, dalam ilmu fisika yang baku ya, maksudnya yang formal, nggak bisa ada satuan rotation per menit. Rotation itu nggak boleh dipakai. Yang boleh adalah pi radian. Maka diubah dulu. Satu rotation itu berapa pi radian? 2 pi. Nah, 1 minute berapa menit? Berapa detik? Diubah dulu. Jadi 60 sekon. Ini dicoret jadi 1, maka ini akan sama dengan 200 pi radian. Gitu. Per sekon, per sekon. Jadi kalau nulis 6000 rpm harus diubah dulu menjadi 200 pi radian per sekon. Nah kan berbeda masuk sih tadi. Itu pendahuluan. Saya akan clear dulu baru masuk ke materi inti. Saya akan stop. Apa bagian intinya? Nih, yuk kita bandingkan aja. Jadi kita tahu ada gerak lurus. Gerak lurus. Kita juga tahu ada gerak melingkar. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Ini kurang atas kayaknya, ntar. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Di gerak lurus kita kenal ada beberapa besaran. Ada posisi. Lambangnya adalah biasanya S. Kadang-kadang ada yang R, D, X, Y, banyak. Di gerak melingkar, kita akan mengenal nama lainnya, yaitu posisi sudut. Lambangnya adalah theta. Satuannya adalah rad. Kalau sementara ini satuannya apa ini? Meter. Nah, hubungan antara mereka di mana theta itu akan sama dengan S per R. Atau konsekuensinya adalah S sama dengan theta dikalikan R. Gitu. Hubungan antara mereka ya. Hubungan antara mereka adalah ini. Kemudian kita kenal juga di yang kedua, itu kita kenal namanya kecepatan atau kelajuan sama aja. Kecepatan yang lambangnya adalah V, satuannya mesti meter per sekon. Dan dari kecepatan dari posisi, gitu ya. Posisi kalau mau nyari kecepatan gimana? V sama dengan delta S dibagi delta T. Ini ke sini. Ini ke sini. Itu dong. Kan kita udah belajar di gerak lurus ya.
Di gerak melingkar juga sama. Kita akan ketemu namanya kecepatan sudut. Atau kecepatan anguler. Sama aja ini ya. Lambangnya adalah omega. Satuannya adalah rad per sekon. Sama ini juga. Untuk mencari omega, itu akan sama dengan delta theta atau sudut dibagi delta t-nya. Jadi mereka berdua itu setipe lah. Hubungan antara mereka ya sama kayak yang atasnya. Omega itu akan sama dengan S dibagi R. Hubungannya ada gini. Maka implikasinya adalah, theta maksudnya. Theta dibagi R. Maka, kok theta? Saya nggak konsen. V maksudnya, astagfirullah. V dibagi R. Maka di sini V-nya itu akan sama dengan omega dikalikan R. Oke, lanjut. Di gerak lurus kita kenal ada satu lagi besaran di geraknya tuh. Namanya apa? Percepatan. Nah, ternyata nama aslinya itu bukan percepatan aja. Tapi namanya percepatan tangensial. Lambangnya AT. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi ini tuh hal yang sama sebenarnya. Namanya doang yang beda. Jadi antara percepatan dan percepatan tangensial tuh sama. Wait. Jadi kalau misalnya kalian dengar, apa itu percepatan tangensial? Ya percepatan aja, sama aja. Cuman dalam kasus gerak melingkar namanya adalah percepatan tangensial. Rumusnya masih sama, di mana A akan sama dengan V per T. Nah, kalau di kecepatan sudut, di gerak melingkar namanya percepatan sudut. Percepatan sudut. Atau anguler, ya sama aja. Lambangnya adalah alfa. Satuannya adalah rad per sekon kuadrat. Nah, sama ini juga. Rumusnya alfa itu akan sama dengan delta omega per delta T. Hubungannya gimana tengah-tengahnya? Ya ketebak. Alfa sama dengan A tangensial dibagi R. Atau implikasinya A sama dengan alfa dikalikan R. Gitu. Jadi ini adalah pendekatan analogi antara lurus dan melingkar. Rumus-rumusnya juga jadinya sama. Kamu tinggal ubah aja bentuknya. Contoh, di gerak lurus berubah beraturan. Ada rumus VT sama dengan V0 plus AT. Maka di gerak melingkar, VT itu akan berubah jadi omega T. V0 jadi omega 0. AT jadi alfa kali T. Semua rumus-rumus turunannya akan seperti itu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Maka akan berubah menjadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambahin 2 alfa delta theta. Begitu. Jadi ada perubahan-perubahan ini. Ini udah di screenshot? Kalau sudah di screenshot, saya hapus. Kita akan lanjut ke apa sih yang baru
Atau ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada? Oke, saya hapus ya. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jebret. Nah, sekarang pertanyaannya kan, apa sih yang baru? Dari gerak melingkar. Ada dua sebenarnya. Yang pertama kita ngomongin percepatan. Percepatan di gerak melingkar itu jadinya ada dua. Ada tiga sih. Yang pertama percepatan sudut. Yang tadi ngomonginnya alfa satuan. Ini jarang kita bahas di GMBB. Tapi ada juga percepatan yang tangensial dan juga percepatan sentripetal. Percepatan tangensial itu lambangnya apa tadi? A aja atau pakai T? Boleh ya. Ini udah tahu kita sama-sama percepatan tangensial itu di GLB. Di GLBB. Kalau sentripetal itu lambangnya ASP. Atau AS. Bebas lah orang mau nulis apa. Nah, tangensial ini hanya merubah besar. Jadi bahasa istilahnya tuh cuman nambah ngebut doang. Tapi kalau yang ini ASP hanya ubah arah. Istilahnya adalah ngebelokin. Jadi karakter dua percepatan ini tuh berbeda. Yang satu tangensial tuh cuma nambah ngebut doang kerjaannya. Jadi kalau misalnya kamu naik mobil digas nih, terus tambah ngebut, nah itu tangensial namanya. Itu kayak di GLBB persis. Tapi di sini kita namanya diubah, jadi bukan percepatan doang, tapi percepatan tangensial. Sementara sentripetal itu cuma ubah arah doang. Jadi sederhananya adalah kalau ada kambing, ini saya nggak akan gambar ya kambingnya, saya nggak bisa gambar kambing. Kalau ada kambing dia mau lurus nih, kata si kambing di dalam perspektif kambing dia mau lurus. Terus dia diikat palanya, si lehernya diikat di tiang. Kambingnya dia mau lurus, tapi gara-gara ada tali dia jadi belok melingkar. Nah, kambingnya merasa lurus, maka kambing memiliki kecepatan kecepatan linear. Bagi kambing dia lurus. Nah, saya gambar aja deh kambingnya. Ini tiang nih. Terus ini ada tali. Ini ada kepala kambing diiketin ya, dari atas nih ya. Tanduknya gede. Nah, si kambing itu dalam perspektif kambing tuh dia lurus ke sono. V. Apa itu V? V itu POV-nya si kambing. POV itu point of view ya, dalam perspektif dia. POV si kambing dia lurus ke atas. Bukan ke atas, maju dia. V-nya. Tapi ada sesuatu yang membuat belok. Apa namanya? Tegangan tali. Tegangan tali ini apa? Tegangan tali ini berfungsi sebagai FSP. Apa FSP? Gaya sentripetal. Artinya apa? Gaya yang tujuannya adalah ngebelokin kambing. FSP ini rumusnya kan M kali ASP kan. Dengan adanya tegangan tali, dengan massa si kambing, maka muncullah percepatan sentripetal. Artinya, percepatan sentripetal itu arahnya ke sono. ASP selalu ke pusat. Lihat, arah dari ASP selalu ke pusat. Jadi kalau kambingnya nyampe atas, kambingnya nyampe sini nih misalnya.
Nah, kambingnya nyampe sini. POV kambing akan tetap ke depan. Bagi dia ya, dia bergerak lurus. Nah, dia akan tetap ke sini. POV-nya. Tapi ASP-nya akan tetap ke bawah. Sini. Jadi ASP itu adalah percepatan yang selalu mengarah ke pusat, yang menyebabkan sesuatu yang tadinya dia ngerasa lurus jadi belok. Gitu. Nah, V ini apa? V ini adalah kecepatan linear yang tadi kita bahas. Gitu ya. Jadi itu percepatan sentripetal. Selalu mengarah ke pusat lingkaran, pusatnya. Kayak kamu lagi lari terus ditarik sama teman kamu akan belok tuh. Nah, yang membuat kamu belok arah itu adalah sentripetal. Bulan, bumi mengelilingi matahari, tadinya dia mau lurus, cuman gara ada gravitasi, maka buminya berputar. Gravitasi itu berfungsi sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu bisa apapun, bisa gaya tarikan tangan kamu, dorongan kamu, itu bisa jadi gaya sentripetal. Kalau motor yang berbelok, itu bisa jadi gaya normal pada saat lintasannya miring. Atau bisa jadi gaya gesek, atau bisa jadi banyak yang membuat dia berbelok. Sentripetal. Ini saya hapus. Jadi kesimpulannya di sentripetal itu begini. Ada GLB, ada GLBB, ada GMB, ada GMBB. Ini ada ASP, di sini ada A tangensial. Nah, A tangensial nggak ada di dua-dua ini. Di GLBB hanya ada tangensial. Kenapa? Hanya nambah ngebut doang, nggak berubah arah. Di GMB hanya ada sentripetal doang, nggak ada tangensial. Kenapa? Karena dia cuma berubah arah doang. Kayak jam dinding, kayak jam yang satu putaran itu 60 detik, atau yang satu putaran 12 jam. Kalau GMBB, ada dua-duanya. Jadi udah mah muter, nambah cepat muternya. Jadi ASP-nya ada, makin gede, tangensialnya ada. Oke, ini adalah ngomongin percepatan. Nah, terus rumus ASP itu apa, Pak? Nah, rumus ASP adalah A sentripetal, itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan R, atau omega kuadrat dikali dengan R. Ini adalah rumus A sentripetal. Ya, ini adalah ngomongin percepatan. Saya hapus dalam waktu 5 detik. Jebret. Nah, sekarang kita ngomongin yang baru lagi apa? Frekuensi dan periode. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu berapa kali dalam suatu waktu. Apa maksudnya? Saya gajian sebulan sekali. Itu frekuensi. Saya dapat duit 12 kali dalam 1 tahun. Itu frekuensi. Kamu makan 3 kali sehari. Itu frekuensi. Frekuensi itu pokoknya menunjukkan berapa kali kamu melakukan sesuatu dalam waktu tertentu. Hanya dalam fisika, kita kerucutkan menjadi berapa kali sedetik. Berapa kali sedetik. Karena satuan waktu dalam fisika itu internasionalnya adalah detik. Satuannya adalah hertz. Hertz itu kali per detik. Rumusnya akan jadi apa? N per waktu. Berapa jumlahnya dibagi waktu. Kalau periode itu kebalikannya. Sekalinya berapa detik. Nah, gitu.
berapa lama. Periode dikerucutkan menjadi dalam fisika sekali berapa detik. Jadi kalau misal periode itu ngomonginnya waktu, satuannya ya sekon, maka T-nya akan sama dengan T per N. Dibalik, karena mereka itu saling berkebalikan, maka frekuensi sama dengan 1 per periode. Nah, ini adalah perbedaan frekuensi dan periode. Kemudian, kita kenal juga namanya frekuensi sudut. Nah, ini yang baru nih. Frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu lambangnya apa? Lambangnya omega. Loh, kok sama aja pakai kecepatan sudut? Iya, sama. Tapi beda. Frekuensi sudut itu apa? Nunjukin berapa putaran sedetik. Berarti kan ini N putaran, kan gitu. Per waktu, kan gitu. Artinya apa? Karena N per T adalah frekuensi, maka frekuensi dikalikan putaran. Kan definisinya itu. Frekuensi sudut itu berapa putaran sedetik. Atau bahasa lainnya, berapa sih frekuensi putarannya? Nah, gitu pertanyaannya. Tapi dalam omega, itu kita nggak bisa nyebut putaran. Harus dalam satuan radian dikalikan 2 pi. Radian per sekon. Sehingga rumus omega adalah apa? Omega itu sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Nah, kecepatan sudut juga. Nih, kalau kecepatan sudut, lambangnya juga omega. Tapi dia nunjukin hal yang berbeda. Nunjukin seberapa cepat berputar. Jadi hal yang sama tapi beda. Konsepnya beda tapi secara matematika sama. Kan kalau semakin cepat muternya semakin banyak dong putaran sedetiknya gitu. Kalau makin banyak putaran per detiknya ya makin cepat muternya gitu. Rumusnya beda tapi konsepnya juga beda tapi secara matematika sama. Oke, ini yang baru yang terakhir. Nah, kemudian yang terakhir nih, materi terakhir sebelum saya absen, ada namanya tentang gerigi, gear. Secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Ini jelek banget. Nah, ini. Dan ada yang tipe ketemu di pinggir. Nah, lalu yang kedua, itu ada yang begini. Nah, bersatu di tengah. Bedanya apa? Bedanya adalah gini. Ini misalnya gear 1, ini A, ini B. Ya. Kemudian kita ambil titik di sini. Ini titik C, terus ini titik D. Dia bergerak nih. Pada saat C bergerak ke D, ke sini. Gitu ya. Maka di titik yang ini, di yang ini ada misalnya ada F, ada E ke F. Perhatikan di sini. Yang merah-merah ini kan berarti C ke D itu sama dengan delta S. Maka karena muternya berbarengan, maka E ke F-nya juga itu harus delta S. Nih, E ke F nih. Bedanya apa? Bedanya kalau kamu ngayuh sepeda di yang kecil, di E ke F, muternya sering. Kenapa? Karena untuk jarak yang sama, antara C sama D itu sudutnya segini. Tapi kalau E sama F, sudutnya jauh. Nah, segini.
Jadi kamu menemukan sepeda-sepeda gigi tinggi yang lagi nanjak, muternya kakinya cepat tuh pedalnya, tapi majunya dikit. Kenapa? Karena dia memutari yang kecilnya. Jadi putarannya sih sering, tapi delta S-nya nggak jauh. Nah, sama ini juga sebenarnya. Pada saat ini dari A ke B, jaraknya ini. Nah, sudutnya ini. Nah, ini dari C ke D-nya mungkin hampir satu putaran gitu. Sana, gitu. Bedanya apa? Arahnya doang berbeda kalau atas sama bawah ini. Poinnya apa? Poinnya adalah mereka berdua, kalau dihubungkan pinggirnya, delta S-nya sama. Artinya, V-nya sama. Artinya lagi rumusnya adalah VA itu sama dengan VB. Berarti omega A dikalikan RA itu akan sama dengan omega B dikalikan RB. Makanya kamu sering banget menemukan di dalam mesin-mesin kendaraan pasti ada urusan sama gear. Karena dia ngomongin kecepatan yang dihasilkan dengan kecepatan yang diberikan. Akan berbeda tergantung jari-jarinya. Gitu. Di sepeda kan bisa ngubah-ngubah jari-jari kan. Jadi pindah-pindah rantai kan itu ngubah jari-jari sebenarnya. Untuk menghasilkan V yang berbeda, omega yang berbeda, nanti akan ke depannya torsi yang berbeda. Maka daya yang berbeda, tenaga yang berbeda. Dari sini dulu awal mulanya. Di dalam jam dinding pun banyak gearnya, karena dia sedetik dari yang indikatornya ke yang jam yang versi gedenya. Ke jarum jamnya. Di dalam Big Ben Inggris itu dalamnya pasti gear semua tuh. Kalau kamu nonton film apa ya, Spiderman gitu ya. Bukan ding, yang ada di film apa gitu, saya pernah nonton yang di dalam Big Ben itu banyak banget gearnya. Nah, sama pun di sini. Nah, ini bisa titik A, ini titik B. Pada saat dia berpindah ke sini, ini A aksen, ini B aksen. Mereka menempuh sudut yang sama. Lihat, sudutnya sama, tapi jaraknya beda, lihat. Kalau A sama ini, kalau B mah ini. Tuh. Gitu kan. Jadi kan di sini kelihatan delta S punya B itu lebih besar daripada delta S punya A. Padahal sudutnya sama. Gitu. Jadi B bergerak lebih cepat gitu. Di sini dalam kasus ini VB lebih besar daripada VA. Nah, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah delta tetanya yang sama. Sehingga omeganya yang sama. Sehingga omega A sama dengan omega B. Atau VA per RA itu akan sama dengan VB per RB. Gitu. Ini adalah dua jenis gear. Saya hapus nih. Set. Sekarang Pak, gimana kalau ada gambar begini? Ini misalnya. Sana. Terus ada lagi. Muter begini. Terus di sininya ada lagi nih. Set. Nah, ini diputar. Tuh. Nah, nanti gini misalnya. Berarti ada berapa ini? Ada berapa gear? Ini A. Ini B. C. Ini D. Kan jadinya mudah kalau udah tahu. A sama B yang sama V-nya. Berarti VA sama dengan VB. Alias omega A RA itu sama dengan omega B RB. Kemudian B sama C yang sama omeganya. Omega B sama dengan omega C. Alias VB per RB sama dengan VC per RC. Sekarang, VC sama dengan VD, alias omega C RC sama dengan omega D RD. Jadi kalau kamu mau pengen tahu VA dan VD, hubungannya gimana, ya masukin aja. Gitu. Jadi misalnya, dari VA dulu nih, omega B-nya adalah VB per RB, bisa masukin VC per RC-nya ke sini. Nanti VC-nya itu sama dengan omega C per RC masukin ke situ. Jadi
Masuk-masukin aja si matematikanya tuh. Mana yang bisa dimasukin, mana yang bisa disubstitusikan. Jadi gear itu masalahnya itu. Oke. Beres materinya mah beres gitu. Oke ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau diperhatikan, kalau tidak diperhatikan juga tidak apa-apa. Bagi yang memperhatikan chat yang lain juga tidak apa-apa. Yang ketawa-ketawa sendiri karena grup sendiri juga tidak apa-apa. Ketawa di belakang saya juga tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa pada saat ujian tonton kembali karena ini saya rekam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih.